Ya, terlihat ya wanita ini tampak menikmati suara azan tersebut. Bahkan, nih guys, bahkan meneteskan air mata loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, alhamdulillah ini lagi hujan di depan guys. Jadi kalau ada suara-suara noise atau suara petir ya mohon dimaklum ya. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya, biar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Mengenai perkataan Kementerian Agama yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, ini mengundang banyak sekali reaksi umat muslim di Indonesia. Mulai dari kalangan ulama sampai youtuber Islam itu rata-rata bersuara mengenai hal ini. Bahkan juga tiktokers juga ada yang bersuara mengenai hal ini. Banyaklah tiktokers yang bersuara mengenai hal ini. Bahkan juga ketua adat Minangkabau ikut bersuara mengenai hal ini dan mengharamkan Gus Yakut menginjak tanah Minang karena dianggap tanah Minang itu adalah tanah Islam sejati. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya rakyat Islam di Indonesia sangat cinta kepada agamanya, sangat memegang teguh agamanya, dan kami semua kuat dengan persatuan agama kami yaitu agama Islam. Kalau para ulama-ulama junjungan kami di Indonesia menyuarakan jihad untuk melawan kemungkaran, maka tidak akan terbendungkan kekuatan Islam di Indonesia. Tentu hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi kami umat muslim di Indonesia. Namun di sisi lain dengan adanya kejadian ini membuat kita umat muslim di Indonesia juga merasa malu atas ulahnya Menteri Agama yang beragama Islam juga di Indonesia, berdalih toleransi menghormati umat beragama lain tapi malah menyakitkan umat beragama Islam itu sendiri. Dalam hal ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat reaksi non-muslim ketika mendengarkan suara azan yang keluar dari toa masjid secara bersamaan guys ya. Seperti apa reaksinya? Langsung aja coba kita simak videonya. Di sini ada sebuah video dengan judul Masya Allah reaksi wanita non-muslim mendengar azan. Kita putar guys ya. Ya, terlihat ya wanita ini tampak menikmati suara azan tersebut. Bahkan, nih guys, bahkan meneteskan air mata loh. Oke, itu tadi dia videonya guys ya. Terlihat ada ekspresi menangis wanita non-muslim itu tadi ya. Kita lihat ketika mendengarkan suara azan yang keluar dari toa masjid secara bersamaan gitu guys ya. Oke, di sini juga ada sebuah video dengan judul Suara Azan Membuat Reporter Kristen Menangis. Coba kita putar ya. As sunset approaches, Sammy wants me to experience Jeddah's unique call to prayer. Wow, what timing! From every direction. Tampak terlihat kagum gitu ya. 56 mosques in 1 square kilometer. Oh, And it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people closing look at their this. shops, and everybody is going to pray. Kalau teman-teman pakai handset dan mendengarkan suaranya memang terdengar indah teman-teman. Ya bagaimanapun juga azan itu ya beda lah ya. The closing. Just magical.
wanita ini juga menangis mendengarkan suara azan ini. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran, and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary, because it's in the Quran, and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. Wow, perempuan ini menangis. Ekspresi wajah yang benar-benar I feel terkesan quite moved. dengan suara azan. It is nice experience, Beautiful. and it's authentic, and it's human. It's not recorded. So each guy is calling. And in the past, 100 years ago, before the introduction of the microphones, they used to go all the way to the top, and he calls. And then everybody hears. Oke, itu tadi videonya. Jadi 2 video ya. Kita lihat tadi non-muslim mendengarkan suara azan yang keluar dari toa masjid secara bersamaan. Itu terlihat terkesan bahkan sampai menangis. Bukan bermaksud menghakimi ataupun menghujat siapapun ya. Ini kepercayaan di dalam Islam bahwasanya yang takut dengan suara azan itu adalah setan. Bahkan dijelaskan setan itu akan lari terkentut-kentut ketika mendengarkan suara azan. Jadi ketika kalau ada orang takut ataupun merasa terganggu mendengarkan suara azan, ya bisa jadi di dalam dirinya ada setan gitu. Dan tidak semua teman-teman suara nyaring yang terdengar itu yang tidak kita pahami artinya menjadi suara bising, menjadi suara yang mengganggu diri kita. Faktanya 2 video tadi yang sudah kita simak terlihat ya non-muslim menangis ketika mendengarkan suara azan. Fakta lainnya juga banyak. Contoh lainnya orang-orang Indonesia yang suka mendengarkan lagu-lagu Korea, lagu-lagu Amerika yang berbahasa Inggris dan tidak mengerti artinya, tapi suka. Kenapa? Karena ada kenyamanan yang dihasilkan dari suara merdu yang didengarkan. Jadi dalam hal ini kalau memang Menteri Agama mau serius mengurus azan di Indonesia, jangan cuman volumenya aja yang diatur, tapi perhatikan juga muazinnya. Tempatkan muazin-muazin terbaik di masjid-masjid Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama. Dan yang paling penting, siapkan anggaran untuk menggaji mereka para muazin yang sudah ditempatkan di masjid-masjid tersebut. Pastikan juga gajinya cukup untuk kebutuhan keluarganya 1 bulan. Nah, itu baru peraturan yang mantap, Pak. Jadi bukan cuman diatur-atur aja, tapi dibiayai juga. Kalau cuma volumenya saja Pak ya, siapa yang bisa menjamin setiap hari volume di masjid itu tidak melebihi 100 desibel? Oke, mungkin ada yang bilang ya dibuat paten aja volumenya, jadi nggak usah diatur-atur lagi tiap hari seperti itu. Pertanyaannya juga, kalau ada masjid yang melanggar, apa konsekuensinya? Apakah pengurus masjidnya akan dipidanakan, akan dihukum, ataukah masjidnya akan ditutup? Itu justru malah mengundang amarah baru lagi buat masyarakat. Jadi memang yang tepat, ya tempatkan muazin-muazin terbaik di masjid-masjid yang sudah tercatat di Kementerian Agama, agar azan itu menjadi syiar. Kan begitu keinginannya Pak Menak. Ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Ya, saya rasa udah cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.